Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan di dalam perjumpaan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun dan menyegarkan hidup kita. Oleh karena itu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Wahyu 3 ayat 11. Dalam bahasa Angkola dikatakan, Ligima, tibu dauro, tiop mana adong diho, aco ulang adong membuat tukumi. Dalam bahasa Indonesia, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang naik kelas, maka diberikan kepadanya hadiah. Dan di raport, ketika dia mendapat juara 1 akan dikatakan, pertahankan prestasimu. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mempertahankan menjadi orang yang lebih di dalam kelasnya. Dia harus belajar lebih giat lagi, bukan menjadi berleha-leha sehingga kawan yang lain akan menyelipnya di dalam prestasi yang dia dapat. Demikian kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita sudah beroleh mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Allah sudah menjanjikan dan memberikan mahkota kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Mahkota kehidupan yang kita sudah terima ini adalah mahkota yang perlu untuk dipertahankan agar kita menjadi beroleh kehidupan kekal ketika Yesus datang kedua kali. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa kedatangan Yesus akan segera datang. Artinya, keadaannya tidak kita duga dan waktunya tidak kita tahu. Sehingga yang diperlukan adalah memegang terus mahkota kehidupan yang sudah kita dapatkan tersebut. Di dalam sebagai orang percaya, hal apa yang perlu untuk dipertahankan sehingga kita sebagai yang sudah percaya itu menjadi tetap beroleh mahkota kehidupan. Sebagai orang percaya kita ketahui bahwa kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kasih, dan kita hidup di dalam pengharapan. Ketiga-tiganya begitu penting dalam kehidupan kita. Beriman kepada Kristus Yesus di dalam segala situasi dan keadaan. Beriman kepada Yesus Kristus di dalam keadaan suka ataupun duka, di dalam keadaan tenang ataupun tegang. Kita menyatakan iman kita dan tetap berpegang kepada iman yang sudah kita percayai tersebut. Karena memang kepercayaan kita dihadapkan dengan tantangan. Keberimanan kita dihadapkan dengan berbagai godaan-godaan kehidupan, sehingga diajak untuk beralih daripada Yesus kepada ilah dan kepada dunia ini. Oleh karena itu diperlukan kita agar tetap memegang kepada iman yang sudah kita dapatkan. Yang kedua, kasih. Ketika kita di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan krisis kasih. Artinya banyak orang tidak lagi mempedulikan tentang kasih. Perbuatan baik adalah semacam arisan, di mana ketika orang berbuat baik, saya akan melakukan kebaikan. Kemudian banyak orang berbuat kasih oleh karena kepentingan dan ambisi. Namun sebagai orang percaya, kita harus mempertahankan berbuat kasih di tengah-tengah banyaknya orang pembenci, yang menjadi pemarah, yang menjadi pemfitnah, dan yang lain sebagainya itu. Kasih itu harus tetap dinyatakan dan diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kemudian pengharapan. Pengharapan dihadapkan dengan persoalan, pengharapan dihadapkan dengan tantangan, pengharapan dihadapkan dengan keputusasaan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berharap itu adalah ketika kita tetap melakukan pengharapan kita terhadap peran Allah dalam kehidupan kita, meskipun sudah diambang krisis dan kritis. Yang kita harapkan seolah-olah tidak ada
dan yang kita impikan itu seolah-olah tidak nyata. Namun sebagai orang yang percaya menyatakan bahwa berharap kepada Yesus Kristus, kepada Allah Sang Penolong dan Pembebas dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini tetap digoncang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tetap berpegang, memegang teguh. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Mari kita pegang iman kita, mari kita pegang kasih kita, mari kita pegang pengharapan kita. Kita menjadi tetap beriman di dalam segala keadaan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan datang untuk menghakimi, maka kita akan beroleh mahkota kehidupan, karena kita memang tetap menyatakan iman kita, tetap menyatakan Kristus sebagai Tuhan kita, dan mengaktualisasikannya melalui perilaku kita yang penuh dengan sikap mengasihi, serta kenyataan kehidupan kita yang tetap berpengharapan, tidak menjadi berputus asa di dalam segala keadaan. Firman ini mengingatkan kita agar tetap berpegang kepada apa yang sudah kita miliki tersebut, dan kita akan beroleh mahkota kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, aku akan datang segera. Peganglah yang ada padamu, supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan dan menguatkan kami, bahwa Tuhan akan datang segera di waktu yang tidak kami tahu. Namun Tuhan mengingatkan kami agar berpegang teguh kepada iman kami, kepada kasih kami, dan di dalam pengharapan kami, sehingga kami tidak digoyahkan oleh persoalan, kami tidak digoyahkan oleh egoisme keduniaan, namun kami tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus, mengungkapkan kasih kepada sesama kami di dalam segala keadaan, dan tetap beriman di dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap umat yang mendengarkan firman ini, Engkau kuatkan iman mereka, sehingga tetap berpegang kepada apa yang sudah ada bagi mereka, sehingga mahkota kemuliaan akan kami dapatkan di dalam ketika kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan Engkau menghibur setiap orang yang di dalam pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga kami semuanya merasakan sukacita daripada Kristus Yesus. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh,